Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saya cintai, semoga Ananda sehat selalu. Pelajaran kita hari ini adalah Sejarah Kebudayaan Islam, semester 1. Ya, pada bab 1, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 107. Mari Ananda simak peta konsep ini pada pertemuan pertama, yaitu kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Ananda, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail, ibnu Ibrahim, bapa orang Arab al-Musta'ribah. Ananda, sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan dialogis yang cukup menyelakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir pada perseteruan antar kabilah. Adapun misi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana langkah dakwah Nabi, bagaimana strategi dakwah Nabi, bagaimana tantangan dihadapi Nabi dalam berdakwah. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Masyarakat kota Makkah pra-Islam, mereka menyembah berhala dan batu-batuan. Adalah masyarakat yang menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, yaitu seperti Ka'bah, makam Nabi Ibrahim, dan peristiwa kurban. Ananda, setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya menyembah selain Allah SWT. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Berhala itu diberi nama Hubal sebagai pemimpin berhala, Latta, Hujjah, dan Mana. Maka terdapat 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Tata cara peribadatan mereka menyembah berhala adalah, yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan minta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab berkeyakinan berhala dapat memberi syafaat dan pertolongan kepadanya. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberi sesembahan, dengan menyebut-nyebut namanya. Kemudian, kepercayaan terhadap berhala, percaya kepada jin, percaya kepada malaikat dan roh nenek moyang mereka. Kemudian kondisi sosial masyarakat Makkah pra-Islam. Bangsa Arab terkenal dengan ahli syair, pemberani, karakter positif lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar dalam menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat tinggi, hormat akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, hidup sederhana, loyal pada pimpinan, dan lainnya. Hal tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk, seperti minum khamar, berjudi, berzina, merampok, dan memposisikan perempuan paling rendah. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam sebelum datang Islam sudah maju karena sebagian mereka berniaga. Perdagangan mereka merupakan mata pencarian mereka. Meskipun ada yang bertani dan berternak,
maka orang Arab, Badui, berternak menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan mengiring ternak mereka yang sedang pada negeri yang sedang hujan dan subur. Kehidupannya berpindah-pindah atau nomaden, masyarakat kota berternak dan sebagai bertani dan berdagang. Yang terakhir, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab Selatan. Kekaisaran Bizantium disebut juga Kekaisaran Romawi Timur, berpusat di ibu kota Konstantinopel. Dikuasai oleh kaisar-kaisar pengganti Romawi kuno setelah Kaisaran Romawi Barat. Kerajaan di Jazirah Arab. Yang pertama, Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Katban, Kerajaan Sabak, Kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, Kerajaan Hira, dan Hijaz. Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing, sebab geografis dan negeri miskin. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada, pada abad ke-5 Masehi. Suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dari Khuza'ah. Di bawah kekuasaannya, Mekah mengalami kemajuan. Adapun 10 jabatan tinggi dibagikan kabilah suku Quraisy, yaitu Hijabah, penjaga kunci pintu Ka'bah, Sikaya, penjaga mata air Zam-Zam, Diyad, kekuasaan hakim, sipil dan kriminal, Sifara, kuasa usaha negara atau duta, Liwa, jabatan ketenteraan, Ripada, pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwah, jabatan ketua dewan, Kaiman, pengurus balai musyawarah, Gazina, jabatan administrasi keuangan, Azlim, penjaga panah peramal. Itulah paparan materi, Anda semoga paham dan mengerti. Terima kasih.